Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allah subhanahu wa ta'ala telah berfirman dalam surat Al-Hijr, yaitu surat ke-15 pada ayat ke-9, yaitu bahwa yang artinya sesungguhnya kamilah menurunkan Al-Quran dan kami jugalah yang memeliharanya. Jadi jelaslah dengan banyaknya atau ribuannya para penghafal atau hafiz Quran, dengan cara yang demikianlah maka Al-Quran dapat terjaga kemurniannya. Sesudah Rasulullah wafat, para sahabat baik Ansor maupun Muhajirin itu sepakat mengangkat Abu Bakar sebagai khalifah, yaitu pengganti Rasulullah. Di awal pemerintahan Abu Bakar, banyak di antara orang-orang Islam yang belum kuat imannya, terutama di Najd dan Yaman, yang banyak di antara mereka yang menjadi murtad dari agamanya. Dan banyak pula yang menolak membayar zakat. Di samping itu ada pula orang-orang yang mengaku dirinya sebagai nabi. Hal ini dihadapi oleh Abu Bakar dengan tegas, sehingga ia berkata terhadap orang-orang yang menolak membayar zakat tersebut, "Demi Allah, kalau mereka menolak untuk menyerahkan seekor anak kambing sebagaimana yang pernah mereka serahkan pada masa Rasulullah, niscaya aku akan memerangi mereka." Maka terjadilah peperangan yang hebat untuk menumpas orang-orang yang murtad dan pengikut-pengikut orang yang mengaku dirinya sebagai nabi itu. Di antara peperangan itu yang terkenal adalah peperangan Yamamah. Tentara Islam yang ikut dalam peperangan itu kebanyakan terdiri dari para sahabat dan para penghafal Quran. Dalam peperangan ini telah gugur 70 orang penghafal Quran. Bahkan sebelum itu gugur pula hampir sebanyak itu dari penghafal Al-Quran di masa Nabi pada suatu pertempuran, yaitu di Sumur Maunah dekat kota Madinah. Oleh karena itu, Umar ibn Khattab khawatir akan gugurnya para sahabat penghafal Al-Quran yang masih hidup. Maka ia lalu datang kepada Abu Bakar untuk memusyawarahkan hal ini. Dalam buku-buku tafsir dan hadis, percakapan yang terjadi antara Abu Bakar, Umar, dan Zaid bin Sabit mengenai pengumpulan Al-Quran diterangkan sebagai berikut. Umar berkata ke Abu Bakar, "Dalam perang Yamamah, para sahabat yang hafal Quran sudah banyak yang gugur. Saya khawatir akan gugurnya para sahabat yang lain dalam peperangan selanjutnya, sehingga banyak ayat-ayat Al-Quran nanti yang perlu dikumpulkan." Abu Bakar menjawab, "Mengapa aku harus melakukan sesuatu yang tidak diperbuat oleh Rasulullah?" Umar menegaskan, "Demi Allah, ini adalah perbuatan yang baik." Dan ia berulang kali memberikan alasan-alasan kebaikan pengumpulan Al-Quran itu, sehingga Allah membukakan hati Abu Bakar untuk menerima pendapat Umar tersebut. Kemudian Abu Bakar memanggil Zaid bin Sabit dan berkata kepadanya, "Umar mengajakku mengumpulkan Al-Quran." Lalu diceritakannya kepadanya pembicaraan yang terjadi antara dia dan Umar. Kemudian Abu Bakar berkata, "Engkau adalah seorang pemuda yang cerdas, yang kupercayai sepenuhnya, dan engkau adalah penulis wahyu yang selalu disuruh oleh Rasulullah SAW. Oleh karena itu, kumpulkanlah ayat-ayat Al-Quran itu." Zaid menjawab, "Demi Allah, ini adalah pekerjaan yang berat bagiku. Seandainya aku diperintahkan untuk memindahkan sebuah bukit, maka hal itu tidaklah lebih berat bagiku daripada mengumpulkan Al-Quran yang kau perintahkan itu." Dan ia berkata selanjutnya kepada Abu Bakar dan Umar, "Mengapa kalian melakukan sesuatu yang tidak diperbuatkan oleh Nabi?" Abu Bakar menjawab, "Demi Allah, ini adalah perbuatan yang baik." Ia lalu memberikan alasan-alasan kebaikan pengumpulan ayat-ayat Al-Quran tersebut, sehingga membukakan hati Zaid. Al-Quran itu Zaid bin Sabit bekerja amat teliti. Sekalipun beliau sendiri hafal Al-Quran seluruhnya, tetapi untuk kepentingan pengumpulan Al-Quran yang sangat penting ini, beliau tetap masih memandang perlu
untuk mencocokkan hafalannya atau catatannya dengan catatan para sahabat-sahabat yang lain dengan disaksikan oleh 2 orang saksi. Dengan demikian Al-Quran seluruhnya telah ditulis oleh Zaid bin Sabit dalam lembaran-lembaran dan diikatnya dengan benang, tersusun menurut urutan ayat-ayatnya sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Rasulullah SAW. Kemudian diserahkannya kepada Abu Bakar. Mushaf ini tetap ada di tangan Abu Bakar sampai ia meninggal dunia. Kemudian dipindahkan ke rumah Umar ibnu Khattab dan tetap ada di sana selama pemerintahan Umar ibnu Khattab. Setelah Umar ibnu Khattab meninggal, mushaf itu dipindahkan ke rumah Hafsah, yaitu putri Umar yang juga merupakan Ummul Mukminin atau istri Rasulullah SAW, sampai dengan masa pengumpulan dan penyusunan Al-Quran di masa Khalifah Utsman. Di atas telah disebutkan bahwa di permulaan pemerintah Khalifah Abu Bakar terjadilah pemberontakan oleh orang-orang yang murtad, yang kemudian dapat dipadamkan oleh Abu Bakar. Maka setelah Jazirah Arab tentram kembali, mulailah Abu Bakar menyiarkan Islam ke negeri-negeri yang berdekatan. Di masa Khalifah Utsman bin Affan, pemerintahan mereka telah sampai ke Armenia dan Azerbaijan di sebelah timur dan Tripoli di sebelah barat. Dengan demikian, kelihatanlah bahwa kaum muslimin di waktu itu telah berpencar-pencar, ada di Mesir, Syria, Irak, Persia, dan Afrika. Kemana mereka pergi dan di mana mereka tinggal, Al-Quranul Karim itu tetap jadi iman mereka. Di antara mereka banyak penghafal Al-Quran itu. Pada mereka ada naskah-naskah dari Al-Quran itu, tetapi naskah-naskah yang mereka punya itu tidak sama susunan surat-suratnya. Begitu juga yang ada di antara mereka, sehingga bisa-bisa sering terjadi pertikaian tentang bacaan Al-Quran itu. Asal mulanya pertikaian itu terasa biasa, oleh karena Rasulullah sendiri pun memberikan kelonggaran pada kabilah-kabilah Arab yang berada di masanya untuk membaca dan melafazkan Al-Quran menurut dialek mereka masing-masing. Kelonggaran ini diberikan oleh Nabi supaya mudah bagi mereka untuk menghafal Al-Quran. Tetapi kemudian tanda-tanda bahwa perbedaan akan bacaan Al-Quran ini bila dibiarkan akan mendatangkan perselisihan dan perpecahan yang tidak diinginkan dalam kalangan kaum muslimin. Orang yang mula-mula memperhatikan hal tersebut adalah sahabat-sahabat. Di antara lain adalah bernama Huzaifah bin Yaman. Ketika Huzaimah bin Yaman ikut dalam pertempuran menaklukkan Armenia dan Azerbaijan, dalam perjalanan dia pernah mendengar pertikaian kaum muslimin tentang bacaan beberapa ayat Al-Quran, dan pernah juga mendengar perkataan seorang muslim kepada temannya, "Bacaan saya lebih baik dari bacaanmu." Keadaan ini mengagetkan Huzaifah. Maka di waktu dia kembali ke Madinah, segera ditemuinya Utsman bin Affan, dan kepada beliau diceritakannya lah apa yang dilihatnya mengenai pertikaian kaum muslimin tersebut tentang bacaan Al-Quran. Seraya berkata, susulah umat Islam itu sebelum mereka berselisih tentang Alkitab sebagai perselisihan Yahudi dan Nasrani. Maka oleh Khalifah Utsman bin Affan dimintakan kepada Hafsah binti Umar, yaitu lembaran-lembaran Al-Quran yang ditulis di masa Khalifah Abu Bakar dahulu yang disimpan oleh Hafsah untuk disalin. Dan oleh Hafsah lembaran-lembaran Al-Quran itu diberikan kepada Khalifah Utsman bin Affan. Oleh Utsman dibentuklah suatu tim yang terdiri dari Zaid bin Sabit, yaitu juru tulis yang pernah menuliskan pertama ayat-ayat Quran, sebagai ketua. Kemudian Abdullah bin Zubair, Sa'id bin As,
dan Abdurrahman bin Haris bin Hisam. Tugas panitia itu ialah membukukan Al-Quran, yakni menyalin dari lembaran-lembaran yang telah disalin Zaid terdahulu menjadi buku. Dalam pelaksanaan tugas ini, Utsman menasihatkan supaya pertama, mengambil pedoman kepada bacaan mereka yang hafal Quran. Kedua, kalau ada pertikaian di antara mereka tentang bacaan atau bahasa, maka hanyalah ditulis menurut dialek suku Quraisy, sebab Al-Quran itu diturunkan menurut dialek suku Quraisy. Maka dikerjakanlah oleh panitia sebagai yang ditugaskan kepada mereka. Dan setelah tugas itu selesai, maka lembaran-lembaran Al-Quran yang dipinjamkan dari Hafsah itu dikembalikan kepada Hafsah. Al-Quran yang telah dibukukan itu dinamai dengan Al-Mushaf, dan oleh panitia ditulis 5 buah Al-Mushaf. Jadi ada 5 kopi ya. 4 buah diantaranya dikirim ke Mekah, ke Syria, ke Basrah, dan Kufah, agar di tempat-tempat itu disalin lagi atau disalin pula dari masing-masing mushaf itu. Dan 1 buah ditinggalkan di Madinah untuk Utsman sendiri, dan itulah yang dinamai dengan Mushaf Al-Imam. Sesudah itu Utsman memerintahkan mengumpulkan semua lembaran-lembaran yang tertulis Al-Quran yang ditulis sebelum itu dan membakarnya semua lembaran-lembaran yang tertulis selain yang telah ditulis tersebut. Maka dari mushaf yang ditulis di zaman Utsman itulah kaum muslimin di seluruh pelosok dunia menyalin Al-Quran tersebut sampai sekarang. Adapun kelainan bacaan sampai sekarang memang masih ada, karena bacaan-bacaan yang dirawikan oleh mutawatir dari Nabi itu terus dipakai oleh kaum muslimin, dan bacaan-bacaan tersebut tidaklah berlawanan dengan apa yang ditulis dalam mushaf-mushaf yang ditulis di masa Utsman itu. Jadi bacaan itu adalah seolah-olah merupakan dialek. Dengan demikian, maka pembukuan Al-Quran di masa Utsman itu mempunyai faedah yang penting, yaitu 1. Menyatukan kaum muslimin pada satu macam mushaf yang seragam ejaan tulisannya. Yang kedua, menyatukan bacaan, dan kendati pun masih ada kelainan bacaan, tetapi bacaan itu tidaklah berlawanan dengan ejaan mushaf-mushaf Utsman. Dan yang ketiga adalah bacaan-bacaan yang tidak sesuai dengan ejaan mushaf itu tidak diperbolehkan lagi, sehingga untuk dijaga keseragamannya. Dan yang berikutnya adalah menyatukan tertib susunan surat-surat menurut tertib yang sebagaimana diri kita lihat pada mushaf-mushaf sekarang ini. Dulur-dulur iman, sekarang kita akan menjelaskan atau tentang tafsir Al-Quranul Karim. Al-Quranul Karim itu adalah kitab Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, mengandung hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, ilmu pengetahuan, kisah-kisah, filsafat, peraturan-peraturan yang mengatur tingkah laku dan tata cara hidup manusia, baik sebagai makhluk individu ataupun sebagai makhluk sosial, sehingga berbagai hidup di dunia maupun di akhirat. Al-Quranul Karim dalam menerangkan hal-hal tersebut di atas, ada yang dikemukakan secara terinci, seperti yang berhubungan dengan hukum perkawinan, hukum warisan dan sebagainya. Dan ada pula yang dikemukakan secara umum dan garis besarnya saja. Yang diterangkan secara umum dan garis besarnya ini ada yang diperinci dan dijelaskan melalui hadis-hadis Nabi Muhammad SAW.
dan ada yang diserahkan kepada kaum muslimin sendiri untuk memperincinya sesuai dengan keperluan suatu kelompok manusia atau masyarakat, di mana keadaan, masa, dan tempat seperti soal bentuk negara dan lain-lain sebagainya. Al-Quran mengemukakan prinsip musyawarah, adanya suatu badan yang mewakili rakyat, dan keharusan atau kewajiban untuk berlaku adil dan sebagainya. Di samping itu, agama Islam juga membuka pintu ijtihad bagi kaum muslimin dalam hal yang diterangkan oleh Al-Quran dan hadis secara qat'i atau tegas. Pembukaan pintu ijtihad inilah yang memungkinkan manusia memberikan komentar, memberikan keterangan, dan mengeluarkan pendapat tentang hal yang tidak disebut atau yang masih sifatnya umum dan belum terinci dikemukakan oleh Al-Quran. Nabi Muhammad SAW sendiri beserta sahabat-sahabat beliau adalah orang yang menjadi pelopor dalam hal ini. Kemudian diikuti oleh para tabi'in, artinya zaman sesudah para sahabat, dan tabi'in dan generasi-generasi yang tumbuh dan hidup pada masa-masa berikutnya. Memang pada masa Rasulullah SAW kebutuhan tentang tafsir Al-Quran belumlah begitu dirasakan. Sebab bila para sahabat tidak atau kurang memahami suatu ayat Al-Quran, mereka dapat langsung menanyakannya kepada Rasulullah. Dalam hal ini Rasulullah SAW selalu memberikan jawaban yang memuaskan. Setelah Rasulullah SAW wafat, apalagi setelah agama Islam sampai meluaskan sayapnya keluar Jaziratul Arab dan memasuki daerah-daerah yang mempunyai budaya lain, terjadilah persinggungan antara agama Islam yang masih dalam bentuk kesederhanaannya di satu pihak dengan kebudayaan lama dan yang belum mempunyai pengalaman atau yang telah mempunyai pengalaman, perkembangan, dan keuletan daya juang dari pihak yang lain. Di samping itu, kaum muslimin sendiri menghadapi persoalan baru, terutama yang berhubungan dengan pemerintahan dan pemulihan kekuasaan sehubungan dengan meluasnya daerah Islam itu. Pergeseran, persinggungan, dan keperluan ini menimbulkan persoalan baru. Persoalan-persoalan baru ini tentu akan dapat dipecahkan bila ayat Al-Quran itu ditafsirkan dan diberi komentar untuk menjawab persoalan-persoalan yang timbul tersebut. Maka tampillah ke muka beberapa orang sahabat dan tabi'in memberanikan diri untuk menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang masih bersifat umum dan global itu, sesuai dengan batas-batas lapangan ijtihad bagi kaum muslimin. Demikianlah tiap-tiap masa hidup generasi yang mewarnai kebudayaan dari generasi sebelumnya. Kebutuhan suatu generasi berlainan dan hampir tidak sama, dan kebutuhan generasi yang lain juga berbeda. Demikian pula perbedaan tempat dan keadaan belumlah dapat dikatakan sama keperluan dan kebutuhannya, sehingga timbullah penyelidikan dan pengolahan dari apa yang telah didapat dan dilakukan oleh generasi-generasi yang dahulu, serta saling tukar-menukar pengalaman yang dialami oleh manusia pada suatu daerah yang di daerah dengan daerah lain. Mana yang masih dapat sesuai dipakai dan mana yang kurang sesuai maka akan dilengkapi, dan mana yang tidak sesuai lagi mungkin dikesampingkan sampai nanti keadaan dan masa akan membutuhkannya pula. Begitu pula halnya dengan tafsir Al-Quran. Ia berkembang mengikuti irama perkembangan masa dan memenuhi kebutuhan manusia dalam suatu generasi. Tiap-tiap masa dan generasi menghasilkan tafsir-tafsir Al-Quran yang sesuai dengan kebutuhan dan keperluan generasi tersebut, dengan tidak menyimpang dari ketentuan-ketentuan dasar dari agama Islam itu sendiri. Dalam pada itu, ilmu tafsir sendiri yang dahulunya merupakan bagian dari ilmu hadis telah mengemansipasikan diri dan ilmu-ilmu dengan ilmu-ilmu lain. Sebagaimana halnya dengan ilmu-ilmu yang lain,
maka di dalam ilmu tafsir tersebut terdapat pula aliran-aliran dan perbedaan pendapat yang timbul karena perbedaan-perbedaan pandangan dalam segi meninjaunya. Sehingga sampai pada saat ini terdapat puluhan bahkan ratusan kitab-kitab tafsir dari berbagai aliran sebagaimana hasil karya dari generasi-generasi sebelumnya. Dalam menguraikan perkembangan kitab-kitab tafsir dan ilmu tafsir tersebut, maka dapat dibagi terhadap 3 periode. Pertama, periode mutaqaddimin, dan yang kedua periode mutaakhirin, dan yang ketiga adalah periode baru. Baik dulur-dulur, apa yang dimaksud dengan periode mutaqaddimin? Ini yaitu periode para sahabat, tabi'in, dan tabi'in. Jadi tabi'in itu artinya generasi sesudah sahabat, ya kira-kira anak keturunan para sahabat. Dan tabi'in adalah generasi sesudah tabi'in. Jadi bisa kita sebut seolah-olah cucunya atau generasi ketiga dari para sahabat. Baiklah, perbedaan tingkatan dari para sahabat dalam memahami Al-Quran. Bagaimana perbedaannya itu? Dalam Al-Quranul Karim itu bahasanya itu diturunkan dalam bahasa Arab. Karena itu pada umumnya orang-orang Arab dapat mengerti dan memahaminya dengan mudah. Dalam pada itu para sahabat adalah orang-orang yang paling mengerti dan memahami ayat-ayat Al-Quran. Akan tetapi para sahabat itu sendiri mempunyai tingkatan-tingkatan yang berbeda dalam memahami Al-Quran. Hal ini terutama disebabkan pada tingkatan pengetahuan serta kecerdasan dari para sahabat itu sendiri. Sebab-sebab yang lain yang menyebabkan perbedaan tingkatan dari para sahabat itu dalam memahami ayat Al-Quran itu adalah: pertama, walaupun para sahabat orang-orang Arab dan berbahasa Arab, tetapi pengetahuan mereka tentang bahasa Arab itu berbeda-beda. Seperti berbeda-bedanya pengetahuan para sahabat tentang Arab, sastra Arab, atau gaya bahasa Arab, adat istiadat Arab, dan sastra Arab jahiliyah, kata-kata yang terdapat dalam Al-Quran dan sebagainya, sehingga tingkatan mereka dalam memahami ayat-ayat Al-Quran itu berbeda-beda pula. 2. Ada sahabat yang sering mendampingi Nabi Muhammad SAW sehingga banyak mengetahui sebab-sebab atau asbabun nuzul dari ayat-ayat Al-Quran tersebut diturunkan. Dan ada pula yang jarang mendampingi beliau. Pengetahuan tentang sebab-sebab Al-Quran diturunkan itu sangat diperlukan untuk menafsirkan Al-Quran. Oleh karena itu, sahabat-sahabat yang banyak pengetahuan mereka tentang sebab-sebab Al-Quran diturunkan itu akan lebih mampu menafsirkan ayat-ayat Al-Quran dibanding dengan sahabat-sahabat yang lain. Sebagai contoh dapat dikemukakan sebagai berikut. Diriwayatkan bahwa Khalifah Umar ibnu Khattab telah mengangkat Qudamah sebagai gubernur Bahrain. Sekali peristiwa datanglah Jarud mengadukan kepada Khalifah Umar bahwa Qudamah telah meminum khamar dan mabuk. Umar berkata, "Siapakah orang lain yang ikut menyaksikan perbuatan tersebut?" Kata Jarud, "Abu Hurairah telah menyaksikan apa yang telah kukatakan." Khalifah Umar memanggil Qudamah dan mengatakan, "Ya Qudamah, aku akan mendera engkau." Berkata Qudamah, "Seandainya aku minum khamar sebagaimana yang mereka katakan, tidak ada suatu alasan pun bagi engkau untuk mendera." Umar berkata, "Mengapa?" Jawab Qudamah, "Karena Allah telah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 93 yang artinya, tidak ada dosa bagi orang-orang yang beriman yang mengerjakan amalan yang salah karena memakan makanan yang telah mereka makan dahulu, apabila mereka bertakwa serta beriman dan mengerjakan amalan-amalan yang saleh. Kemudian mereka tetap bertakwa dan beriman. Kemudian mereka tetap juga bertakwa dan berbuat kebajikan. Dan Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebajikan. Sedang saya adalah orang beriman, mengerjakan amal soleh, kemudian bertakwa dan beriman.
Saya ikut bersama Nabi Muhammad SAW dalam perang Badar, dalam perang Uhud, dalam perang Khandaq, dan dalam perang-perangan yang lain. Umar berkata, apakah tidak ada di antara kalian yang membantah perkataan Qudamah? Berkata Ibnu Abbas, sesungguhnya ayat 93 pada surat Al-Maidah yang diturunkan sebagai uzur bagi umat Islam pada masa sebelum ayat ini diturunkan. Karena Allah berfirman dalam surat Al-Maidah ayat 90, hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya meminum khamar, berjudi, berkurban untuk berhala, mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan keji, termasuk perbuatan syaitan. Karena itu jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapatkan keberuntungan. Dari keterangan di atas, Umar berkata, benarlah Ibnu Abbas. Dari ayat yang kita sebutkan tadi dapat diambil kesimpulan bahwa Ibnu Abbas lebih mengetahui sebab-sebab diturunkannya ayat 93 atau surat Al-Maidah dibandingkan dengan Qudamah. Sebab menurut riwayat Ibnu Abbas bahwa setelah ayat 90 dalam surat 5 tersebut, yaitu surat Al-Maidah, maka sahabat-sahabat saling menanyakan tentang keadaan para sahabat yang telah meninggal. Padahal mereka dahulu sering minum minuman khamar, seperti Sayyidina Hamzah, paman Nabi yang gugur dalam syuhada dalam perang Uhud. Kemudian ada sahabat yang mengatakan bahwa Hamzah tetap berdosa karena perbuatan yang telah lalu itu. Karena itu turunlah ayat 93 dalam surat Al-Maidah yang menyatakan bahwa umat Islam yang meninggal sebelum turunnya ayat 90 surat Al-Maidah itu tidak berdosa karena minuman khamar itu. Tetapi umat yang sekarang setelah turunnya ayat itu, maka umat yang sekarang akan berdosa meminumnya. Ketiga, perbedaan tingkat pengetahuan para sahabat tentang adat istiadat, perkataan dan perbuatan Arab dalam zaman jahiliyah. Para sahabat yang mengetahui haji di masa jahiliyah akan lebih dapat memahami ayat-ayat Al-Quran yang berhubungan dengan haji dibanding dengan para sahabat yang tidak tahu. Dan yang keempat adalah perbedaan tingkat pengetahuan para sahabat tentang yang dilakukan oleh orang-orang Yahudi dan Nasrani di Jaziratul Arab pada waktu ayat Al-Quran diturunkan. Sebab suatu ayat diturunkan ada hubungannya dengan penolakan dan sanggahan terhadap perbuatan-perbuatan orang Yahudi dan Nasrani itu, maka akan lebih dapat memahami ayat-ayat tersebut dibanding dengan orang yang tidak mengetahuinya. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.